Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Riasport kembali menyapa Anda. Oke, gimana puasa kalian nih? Bagi yang menjalankan ibadah puasa, udah berapa nih yang bolong nih? Masa udah gede masih bolong-bolong puasanya? Lah bocah ngapa ya? Oke, sambil menikmati, mungkin ada berita ini ditonton pas buka puasa ataupun lagi istirahat setelah taraweh, ataupun mungkin menemani kalian saat menjalankan ibadah puasa, kita akan tinggalkan sejenak hingar-bingarnya Liga Dagelan, Liga Konoha atau Liga 1 yang entahlah, memasuki pekan ke-8 nanti ya. Kita akan coba kembali bersatu, mempersatukan diri, bukan bersatu tim, mempersatukan diri, doa dan dukungan kita buat timnas Indonesia. Nah, meskipun ini adalah pertandingan perdana Patrick Kluivert, eranya Patrick Kluivert bersama timnas Indonesia. Nah, ini akan menjadi sorotan nih, bagaimana nih aksi Patrick Kluivert dan dua asistennya dalam membawa timnas Indonesia. Untuk laga kali ini laga yang sulit juga. Laga yang buat kami agak gimana ya. Meskipun di kandang Indonesia kemarin kita berhasil menahan imbang 0-0, tapi ini kita bermain di kandang mereka di Sydney Stadium ya, antara Australia kontra Indonesia. Nah, tentu saja yang akan jadi sorotan utama di sini, apakah laga perdana ini akan dimenangkan oleh Patrick Kluivert atau mungkin seperti yang sudah-sudah, karena kebanyakan pelatih timnas berasal dari pelatih asing, itu jalani laga debut di timnas Indonesia dengan hasil yang kurang baik, entah itu imbang ataupun kalah ya. Nah, bagaimana dengan laga ini nih? Makanya kita akan coba bahas sama-sama bagaimana persiapan Patrick Kluivert dan dua asistennya juga pelatih dari Australia Tony Popovic dalam menghadapi laga yang cukup krusial juga, menentukan juga apakah berlanjut ke putaran final Piala Dunia atau mungkin akan melakukan playoff di round 4 ya. Tapi seperti biasa, sebelum kita bedah apa yang akan coba dilakukan oleh kedua pelatih di kedua kesebelasan, saya tetap mendukungnya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama. Cukup dengan klik subscribe, bagi yang belum subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia round 3 antara Australia kontra Indonesia. Laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan kembali digelar. Indonesia di grup C akan lakoni laga ke-7 penyisihan grup. Kali ini timnas Indonesia di bawah nahkoda baru asal Belanda yakni Patrick Kluivert sudah terbang ke Sydney, Australia dalam menghadapi tim asal negeri kanguru yakni Australia. Di pertemuan pertama, timnas Indonesia hanya bisa bermain imbang 0-0 lawan Australia. Ya, meskipun ranking Indonesia jauh di bawah Australia, tapi kami harus bilang cuma bisa meraih imbang 0-0 lawan Australia sebab Indonesia waktu itu bertindak sebagai tuan rumah. Laga ini sendiri pasti akan sangat menyita perhatian publik sepak bola Indonesia, dan ini akan membuat publik sepak bola Indonesia sangat menantikan dan akan menjadi seperti apa sih timnas Indonesia di bawah nahkoda baru, sebab ada beberapa hal yang sangat dinantikan ataupun ditunggu oleh pecinta sepak bola tanah air. Yang pertama, laga ini adalah laga perdana timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert. Ekspektasi supporter timnas Indonesia tentu lebih tinggi ya dibanding dengan pencapaian yang dilakukan oleh Sintayong, sebab jika Kluivert tak bisa menang di laga ini, ya apa bedanya dengan Sintayong? Dan justru jika Indonesia kalah di laga ini, tentu PSSI akan jadi lumbung hujatan oleh netizen Indonesia. Yang kedua, laga ini akan jadi sorotan sebab laga ini adalah satu-satunya nyawa PSSI di era Erick Thohir. Jika gagal melaju ke Piala Dunia, maka bukan tidak mungkin rezim Erick Thohir bisa saja dijungkalkan sebab usai mencopot Sintayong, timnas Indonesia ini gagal di beberapa ajang ya, meskipun itu baru ajang kelompok umur loh ya. Beban berat di laga ini bukan dirasakan oleh pemain atau pelatih loh ya, tapi akan dirasakan oleh Erick Thohir sebab ketika Sintayong dipecat, semua hujatan itu ditujukan pada Erick Thohir. Nah, apa jadinya kalau timnas Indonesia kalah di laga ini ya, meskipun pemecatan Sintayong itu bukan murni keinginan ketum PSSI, tapi keinginan Esko PSSI dan sejumlah pengamat sepak bola. Tapi kami bisa pastikan, kami bisa taruhan lah ya,
Jika timnas kalah di laga ini, Esko dan juga pengamat bola ini akan cuci tangan dan lebih menyalahkan ketum PSSI. Betul dong? Jadi kemungkinan akan ada kata-kata seperti ini nih kalau timnas kalah dari Australia. Esko PSSI akan bilang seperti ini, lah itu kan keputusan ketum, kami cuma ngasih pendapat aja, gitu kan? Sama juga yang akan diomongin oleh para pengamat sepak bola seperti Toel CS dan Justinus Laksana ya. Sama akan ngomong seperti itu kan keputusan Esko dan ketum, kami nggak ada sangkut pautnya dengan soal pemecatan Sintayong tuh, gitu kan? Ya inilah realita yang akan terjadi jika timnas Indonesia kalah di laga ini. Semuanya akan diserahkan atau ditumpukan pada ketum PSSI, yakni Erick Thohir. Padahal faktanya Erick Thohir itu sebenarnya sudah ada di jalur yang benar loh ya. Tapi gara-gara direcokin oleh Esko PSSI dan beberapa pengamat bola, akhirnya Erick Thohir pun terseret alias diseret loh ya ke dalam kubangan seperti ini. Maka jika timnas gagal ya otomatis Erick Thohir akan jadi tujuan utama dari hujatan-hujatan para netizen, dan ini sesuai skenario mereka loh ya. Dan jika kemungkinan terburuk ini terjadi dan Erick Thohir disalahkan oleh netizen Indonesia, maka ya nggak usah marah Pak Erick Thohir, salahin tuh orang-orang terdekat Anda, kan mereka yang punya ambisi. Kejam ya, kejam banget malah. Balik lagi ke pertandingannya, laga ini sendiri wajib dimenangkan oleh timnas Indonesia sebab jika gagal atau kalah melawan Australia dan Bahrain, bukan cuma peluang timnas lolos ke Piala Dunia ini semakin tertutup loh ya, tapi ranking timnas Indonesia pun akan semakin jauh menurun dan terjun bebas dan disalib oleh negara Ipin Upin. Saat ini peringkat timnas Indonesia itu turun ke posisi 127. Posisi ini tuh cuma berjarak 4 peringkat saja loh dengan Malaysia. Jika timnas Indonesia kalah di 2 laga ini, sementara Malaysia dalam uji coba menang terus, otomatis Malaysia akan menyalip Indonesia. Dan lagi-lagi Indonesia dipastikan akan dihujat oleh netizennya Malaysia, yang ujung-ujungnya netizen Indonesia nggak terima dihujat atau diejek oleh netizen Malaysia, dan netizen Indonesia menyalahkan Erick Thohir. Double kill nggak tuh Pak Erick? Tapi ya inilah resiko seorang pebisnis ya. Harusnya sih Erick Thohir udah paham dengan situasi seperti ini. Nah, timnas Indonesia sendiri di laga ini sudah bisa dipastikan mendapat tambahan 4 amunisi baru, yakni Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Dean James serta Ole Romeni. Hadirnya 4 pemain ini sedikit banyaknya sih membantu menambal pemain-pemain yang absen seperti Justin Hubner, Egy Maulana Fikri, dan Ragnar Oratmangun. Kami pribadi belum tahu ya strategi apa yang akan dipakai oleh Patrick Kluivert, sebab ini adalah laga perdana Kluivert di timnas Indonesia. Meskipun timnas Australia ini pincang sebab 7 pemain andalannya dipastikan absen, tapi ya Australia tetap Australia. Mau pakai pemain apapun ya mereka secara tidak langsung ya lebih kuat dibandingkan timnas kita. Pelatih timnas Australia yang baru, Tony Popovic, sangat antusias dan kemarin sih udah ngasih saywar nih pada Indonesia. Menurut Popovic, yang dihadapinya adalah bukan Indonesia tapi Belanda KW katanya. Tapi Popovic sangat pede nih hadapi timnas Indonesia sebab dalam pikiran Popovic, biarpun timnas Indonesia ini rasa Belanda, ya mereka ini cuma Indonesia gitu loh yang ada di pikirannya Popovic. Yang istilahnya mungkin nganggapnya ya lah timnas Indonesia walaupun rasa Belanda juga tetap aja timnas ecek-ecek. Apalagi yang dihadapi Popovic, pelatih sekelas Patrick Kluivert. Jadi dalam pikiran ya semua pemain sih, semua pelatih sih pasti akan punya pikiran seperti ini. Kluivert itu jadi pemain oke ya, berprestasi. Tapi kalau jadi pelatih ya mungkin bisa dibilang nol prestasi. Popovic sendiri sangat antusias sebab laga ini selain juga menghadapi Indonesia akan digelar di Sydney Stadium yang istilahnya kandang dia sendiri karena si Popovic ini lahir di Sydney ya. Saya ini anak Sydney, saya ini besar di stadion ini, dan stadion ini kami mencapai beberapa sejarah, terutama tentu laga ini sangat antusias ya, dan kami cukup pede menghadapi laga ini, ujar Popovic. Artinya apa? Meskipun 7 pemain Australia ini yang intinya absen, tapi Popovic masih sangat pede loh dengan skuadnya ya, dan bangga pada pemain timnasnya, dan menganggap para pemain Belanda yang ada di timnas Indonesia ini cuma pemain grade C. Apalagi Popovic ini selama berkarir sebagai pemain bola udah berkali-kali ya jumpa Indonesia dan melawan pemain Indonesia dan selalu menang loh. Emang bener sih catatannya Popovic ini kalau menghadapi tim-tim Indonesia ataupun pemain-pemain Indonesia selalu menang. Jadi wajar ya kalau Popovic ini sangat jumawa menghadapi Indonesia.
Buat timnas Indonesia sendiri di laga ini ya, kalau nih tim analisnya Patrick Kluivert yang Jordi Kluttenberg ini jeli melihat gaya permainan Graham Arnold sebelumnya saat jumpa Indonesia di GBK, harusnya sih udah bisa ya mengasih rencana strategi yang matang untuk melawan Australia yang saat ini dipimpin atau dilatih oleh Tony Popovic, di mana Popovic ini tuh dia ini mantan back tengah ya. Jadi lini pertahanan Australia ini akan semakin kuat, apalagi Popovic ini andalannya formasinya adalah 4-2-3-1. Jadi kami pikir inilah line up yang akan dipakai oleh Popovic dalam menghadapi timnas Indonesia. Kiper itu ditempati oleh Matthew Ryan. Duet center back ditempati oleh Cameron Burgess dan Kyle Rolles. Back kiri Ajis Behik dan back kanan Atkinson. Duet jangkal Aiden O'Neil dan juga Anthony Caceres. Sisi sayap ditempati oleh Jackson Irvine dan Craig Godwin. Sementara ujung tombak ditempati oleh Brandon Borrello yang ditopang oleh Michel Duc. Sementara di timnas Indonesia, kami nggak akan ambil formasinya Patrick Kluivert lo ya, sebab yang jadi otak serangan timnas Indonesia itu bukanlah Patrick Kluivert, tapi Alex Pastoor. Jadi Alex Pastoor ini hobi banget pakai 3 back tengah dengan formasi 3-4-1-2. Jadi kemungkinan begini kali ya, formasi yang akan dipakai di lawan Australia. Ingat, ini cuma versi kami lo ya. Kiper itu Martin Paes. 3 back tengah Jai Ijes, Rizky Ridho, dan Miss Hilgers. 2 wingback Kevin Dix dan Calvin Verdong. Di tengah itu Tom Haye dan Ivar Jenner. Nah, duet di depan itu oleh Romeni dan juga Rafael Struijk yang ditopang oleh Marcelino Ferdinand. Ini tebakan kami aja lo ya. Laga Australia versus Indonesia ini rencananya akan disiarkan secara langsung di RCTI Kamis 20 Maret 2025 mulai pukul 16.00 waktu Indonesia Barat atau jam 4 sore dari Allianz Sydney Stadium. Oke, itu tadi ya sedikit hal yang bisa kami bahas, kisi-kisi jelang pertandingan antara Australia kontra Indonesia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2006 zona Asia round 3. Nah, gimana menurut kalian? Siapa yang akan keluar jadi pemenang di laga ini? Tentu saja kalau kami pribadi sebagai rakyat Indonesia ya inginnya Indonesia menang dan lolos ke Piala Dunia secara otomatis. Amin ya robbal alamin. Makanya jangan lupa satukan doa dan dukungan kita untuk timnas Indonesia yang akan terus berjuang di round 3. Siapapun pelatihnya, siapapun pemainnya, tetap satu nama yang dibawa adalah nama Indonesia. Makanya kita akan bedah semua jalanan pertandingan ini di fakta di balik laga usai pertandingan ini. Makanya ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Makasih yang udah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami ada di bawah ini ya. Oke, selamat menjalankan ibadah puasa dan juga selamat menyantap hidangan buka puasa bagi yang nontonnya pas udah buka puasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.